Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Astuti Eka Kusnadi, NIM E2019-1097 dari Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan melanjutkan tanggapan dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam oleh dosen Bapak Abdul Wadud Nafis, LC MEI, dengan tema Perhitungan Pendapatan Nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional ialah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam tempo setahun. Selanjutnya yaitu ada konsep pendapatan nasional. Ada 6. Yang pertama, Produk Nasional Bruto atau GNP. Produk Nasional Bruto atau Gross National Product adalah nilai produk baik barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam setahun, termasuk yang dihasilkan warga negara luar negeri. Yang kedua yaitu Produk Domestik Bruto atau GDP. Produk Domestik Bruto atau yang dikenal dengan Gross Domestic Product merupakan jumlah produk baik barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produk dalam batas wilayah suatu negara selama setahun. 3. Yaitu Produk Nasional Neto atau NNP. Produk Nasional Kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. 4. Pendapatan Nasional Neto atau NNI. Net National Income. Pendapatan yang dihitung menurut jumlah barang jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik sektor produksi. 5. Pendapatan perseorangan atau PI. Personal Income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Selanjutnya yaitu ada manfaat pendapatan nasional. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Untuk mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. 4. Memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi setiap sektor. Selanjutnya yaitu ada macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3, yaitu 1. Metode pendekatan nilai produksi. Metode ini yaitu pendekatan nilai produksi jumlah keseluruhan dari produk dan jasa oleh usaha, baik itu BUMN atau UMKM, pada suatu negara dalam waktu setahun. 2. Yaitu metode pendekatan pendapatan. Metode ini ialah dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. 3. Yaitu metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran ini adalah penjumlahan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama ghanimah, yaitu harta yang diambil dari musuh Islam ketika melakukan suatu perangan. 2. Sedekah, yaitu pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa adanya batas waktu jumlah tertentu, dan ini tuh bersifatnya individu. 3. Infak, yaitu pengeluaran harta pokok yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
dan bersifat umum. Seperti contohnya yaitu diberikan kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang mengalami bencana. 4. Zakat, yaitu harta tertentu yang wajib dibayar atau dikeluarkan oleh orang beragama Islam dan diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya, seperti contohnya fakir miskin, yatim piatu, dan lain-lain. 5. Usur, yaitu bea cukai yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara dan wajib dibayar selama setahun, yaitu dengan jumlah nilai 200 dirham. 6. Jizyah. Jizyah ini yaitu pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim kepada suatu negara di bawah peraturan Islam. 7. Kharaj, yaitu cukai hasil tanah yang dikenakan kepada orang yang bukan Islam, dan tanah ini yaitu tanah pertanian. 8. Pajak tambang dan harta karun, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang hasil temuan yang terpendam di dalam tanah. Jadi setiap seseorang yang mendapatkan harta temuan, berapapun itu nilainya dan berapapun hasilnya nanti, wajib membayar zakat tersebut sebesar 1/5 dari total temuan harta karun tersebut. Yang terakhir yaitu ada wakaf. Wakaf adalah penahanan atau penyerahan harta milik kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sebagai kebaikan. Contohnya seperti seseorang yang memberikan harta milik, yaitu misalkan masjid, untuk diberikan kepada nadir, yaitu nadir adalah orang yang dipercayai untuk mengelola masjid tersebut, dan yang memberikan dan menyerahkan harta dan masjid itu dinamakan wakif. Baik, mungkin itu saja tanggapan dari saya tentang perhitungan pendapatan nasional. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.